Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan namaku Febri Widayanti, aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Nah, kebetulan di sini anakku yang pertama itu dilahirkan melalui proses persalinan sesar dan anak keduaku itu dilahirkan melalui proses persalinan normal. Nah, sesuai judul dan thumbnail video ini, aku akan berbagi tentang langkah awal aku melakukan VBAC. Nah, sebelum aku jelaskan langkah-langkahnya, aku juga mau kasih tahu dulu ke teman-teman apa sih VBAC itu. Nah, VBAC itu adalah persalinan normal pasca sesar ya, teman-teman. Jadi, proses persalinan secara normal yang dilakukan dengan sebelumnya pernah melakukan persalinan secara sesar. Nah, di sini aku mau berbagi ke teman-teman semua langkah awal apa yang aku lakukan waktu aku ikhtiar VBAC di kehamilan anak keduaku kemarin. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan kalau kita kepengen melakukan VBAC yaitu yang pertama itu yakinkan diri kita, niatkan diri kita untuk melakukan VBAC. Yakinlah bahwa sekali sesar itu nggak selamanya sesar ya teman-teman. Masih banyak kesempatan kita untuk bisa melahirkan secara normal. Yakinlah jika kita diberi kehamilan, insya Allah Allah beri kita jalan untuk melahirkan. Dan yakinlah setiap wanita ditakdirkan, dikodratkan untuk melahirkan secara vervaginam. Nah, setelah kita dapatkan keyakinan, langkah yang selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu analisa sebab sesar kalian yang sebelumnya. Jadi, kita sesar sebelumnya itu kenapa? Apa penyebabnya? Nah, menurut pengalamanku ya teman-teman, jadi waktu itu memang aku hanya konsultasi saja ke dokter di usia kandungan 37 minggu lebih berapa hari gitu. Nah, tapi ternyata tensiku tinggi, terus badanku bengkak semua, termasuk muka. Terus di situ aku sedikit mual-mual. Nah, di situ dokter uh, takut kalau nanti bisa kejang atau preeklamsia atau eklamsia. Jadi dokter menyarankan untuk melakukan operasi sesar saat itu juga. Nah, dan aku dan suami menyetujui untuk melakukan operasi sesar saat itu juga. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan kalau sebab sesar aku yang pertama itu karena tensi yang terlalu tinggi. Sebenarnya tensiku tuh nggak terlalu tinggi, tapi di usia kandunganku yang 37 minggu itu 150 per berapa aku lupa. Jadi kata dokter itu sudah termasuk tinggi ya teman-teman, karena usia kandunganku baru 37 minggu. Kalau aku menunggu sampai 40 minggu, takutnya nanti aku bisa mengalami kejang kehamilan atau yang disebut preeklamsia atau eklamsia. Nah, jadi dokter menyarankan untuk operasi sesar. Nah, jadi menurutku memang waktu itu operasi sesar dilakukan karena aku mengalami gejala preeklamsia. Nah, setelah kalian tahu sebab sesar kalian yang sebelumnya itu kenapa, langkah yang selanjutnya harus kalian jalani yaitu belajar ya teman-teman. Belajar di sini, belajar banyak bertanya, banyak membaca, mencari tahu artikel-artikel tentang VBAC, apa saja yang harus dilakukan kalau kita ingin melakukan VBAC. Jadi waktu itu menurut pengalamanku ya teman-teman, setelah aku tahu kalau aku hamil anak kedua, jadi aku sudah mulai mengatur pola makanku ya. Jadi jangan sampai berat badanku itu berlebihan lagi, dan aku mulai mengatur emosi, mulai mengatur pikiran, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh stres. Jadi ibu hamil itu nggak boleh stres ya teman-teman. Ibu hamil itu harus bahagia, harus menikmati kehamilannya. Nah, setelah kalian belajar, setelah kalian banyak bertanya ke dokter, ke teman-teman, saat konsultasi juga kalian perlu banyak bertanya sama dokter ya teman-teman. Bagaimana sih dok caranya biar bisa VBAC? Bagaimana dok biar bisa jangan sampai terulang lagi kejadian di sesar sebelumnya?
Nah, itulah tadi langkah awal yang harus kita lakukan jika kita ingin melakukan VBAC. Sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini dan subscribe channel YouTube aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.